Tolong. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ajma'in. Amma ba'du. Materi yang akan kita kaji pada malam hari ini insyaallah judulnya Yudfanul mayyitu fil baladil ladzi mata fihi wa la yunqalu ila ghairihi. Apabila ada orang yang meninggal, kemungkinan ya nanti malam atau besok pagi atau hari-hari yang akan datang itu saya atau antum semua, apabila ada orang yang meninggal di sebuah wilayah di sini bisa jadi kota, bisa jadi kabupaten, bisa jadi ya sebuah tempat lah ya, sebuah tempat. Dia dikubur di wilayah tempat dia meninggal, dan jangan dibawa ke tempat yang lain. Contohnya, kalau saya boleh ambil contoh, orang berasal dari Pekalongan, bekerja di Solo, bahkan sudah berumah tangga. Kemudian suatu saat dia meninggal, haramun, kata Imam Nawawi, haram hukumnya jenazah tadi dibawa pulang ke tanah kelahirannya. Seorang mahasiswa, artinya begitu, yang kuliah di Unair Surabaya, kemudian meninggal di sana, padahal aslinya Kertosono, ya dikubur di sana, di Surabaya. Tidak usah dikubur
ke tanah tempat dia tinggal, ke kota tempat dia ber-KTP, ke tempat dia dilahirkan oleh ibunya. Bahkan dalam pengalaman saya sok diminta dulu ya, sekarang sudah ya lebih baik di rumah lah ya, baik di rumah. Pak Warso mangkat ya medok ya mangkat lah gitu. Saya sok diberi kesempatan oleh Allah sampai ke Balikpapan, sampai ke Samarinda, sampai ke Puntang, sampai ke Sumatera ya, Lampung ya, Medan ya, Aceh. Kepada panitia yang menjemput itu saya pesan, kalau terjadi apa-apa, kalau saya dipanggil oleh Allah menghadap ke haribaannya, kamu harus sanggup mengubur saya di kota tempat Anda tinggal, di mana saya meninggal. Insya Allah berangkat saya. Ibunya juga saya pesan, ibunya anak-anak juga saya pesan, ini aku mangkat. Sok-sok wis ra ketemu meneh, baik dalam keadaan hidup atau mati. Ya bisa nanti kan ketemu di akhirat, jawabnya begitu. Gimana nih, ganjel pora diteruske pora? Hah? Dasar yang dipakai oleh penulis buku ini hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Orang Ansor ya. Qala lamma kana yaumu Uhud ja'at ammati bi abi litat finahu fi maqabirina. Peristiwanya terjadi pada saat perang Uhud. Peperangannya cuma 1 hari, tapi orang yang dipanggil menjadi syuhada oleh Allah jumlahnya 70 orang, termasuk di dalamnya paman Rasulullah yang sangat beliau cintai, Hamzah ibnu Abdul Muthalib, termasuk yang sering kita angkat Hamdullah bin Abi Amir, manten anyar itu ya. Masih ingat? Masih ingat Pak Sumati? Manten anyar. Rasulullah mbok kula digoleki bojo, dicarikan istri. Jadi ya kata orang kafir, bulan madunya belum berakhir. Mengapa saya katakan orang kafir? Orang kafir itu mengatakan bulan madu lamanya, orang yang kafir ya orang mudeng ya. 3 bulan. Sementara masa 3 bulan itu di dalam Islam orang berumah tangga baru ini minggu ya.
sampai kepada litas kunu ilaiha. Surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, baca Abu Walid. Ketemu belum? Ayatnya 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri daripada jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Di antara tanda-tanda kebesaran apa? Ya, wacanan. Terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Oh, aku malah burine. Allah menciptakan untuk kamu, manusia umumnya, orang Islam khususnya, dari jenis kamu manusia, jenis jodoh yang diciptakan untuk kamu juga manusia, gitu. Di antara tanda-tanda kebesarannya Allah menciptakan untuk kamu istri, suaminya laki-laki manusia, istrinya perempuan manusia. Nah, nanti ada beberapa pengecualian. Bisa terjadi seorang laki-laki manusia nikah dengan seorang wanita jin, atau sebaliknya seorang wanita manusia nikah dengan laki-laki jin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah justru mengangkat, wallahu alam, saya agak lupa ya, makruh hukumnya tapi tidak haram. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan untuk kamu dari jenismu istri litaskunu, agar kamu, ayo dari atas tadi. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Agar kamu cenderung dan merasa tentram. Agar kamu cenderung dan merasa tentram. Setelah proses cenderung dan merasa tentram, selanjutnya seterusnya itu. Ya betul. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang sungguh pada yang rasa kasih sayang, supaya kamu cenderung dan merasa tentram. Jadi mantan anyar itu nek cara Islam belum mengenal cinta. Belum mengenal cinta. Bagaimana mengenal cinta? Wong kenal jodohnya saja dari foto yang dicuri oleh ibunya, diberikan kepada calon menantu laki-lakinya.
Jangan dijawab iya, jangan dijawab tidak. Tapi aku tak istikharah dulu, atau dengan bahasa lain saya mau mencari ketegasan dari Allah. Baru setelah itu ya dia berusaha kan. Ini maaf menggok ya Allah, alhamdulillah tadi yang belokkan. Dia tanya kepada tetangganya ya paling tidak, kenal nggak dengan si Anu lah gitu. Oh kenal, gimana? Oh, baik, anaknya solihah, membawanya begitu ya. Sudah mendapat jawaban, tetapi mungkin belum puas. Dia datangi sekolah tempat dia belajar. Wong sekolah urung rampung lah gitu. Anu murid kepada ibu kepala sekolah, murid ibu yang namanya ini itu ranking berapa? Itu hak dia. Ranking pitu, mas, ini muridnya ya guru pitu lah. Umpamanya begitu. Sudah, wajahnya sudah puas dengan foto, akhlaknya sudah mendapat jawaban dari tetangga. Kalau yang bersangkutan ditanya, kowe wong apik apa wong elek yu? Menurut jawabannya wong apik. Dari sana Islam, bukan Islam ya. Arab, orang Arab mengatakan anil mar'i la tas'al wasal angkorinihi. Kalau kamu ingin mengetahui sifat seseorang, Pak Abdul Aziz umpamanya ya, ojo ditakoni Pak Abdul Aziz ini muka-muka ya soleh lahir batin Pak Abdul Aziz ya. Saya tanyakan pada Pak Warso lah. Oh saya lah. Kalau kamu ingin mengetahui sifat seseorang, jangan langsung ditembak di tempat kamu orang baik apa jelek. Oh tiang saya. Mboten nate ngawoni. No. Dudu wong Jawa. Mboten nate ngawoni tiang betul. Gawean kula gur ngawoni. Ora nyambung. Dalah makanan itu sudah enggak laku ya. Kula mboten nate ngawoni tiang, gawean kula ngawoni gadung. Mudeng gadung ora? Iku untuk saya ora mudeng kok. Lah baru kemudian ada khitbah. Kalau memang belum puas boleh nador, melihat saja melihat. Dan melihat itu kalau pengalaman saya menikahkan 3 orang anak perempuan saya itu saya batasi 10 detik cukup itu. Bukan ta'aruf, bukan. Mbak namanya siapa? Rumahnya mana? Ora tak gowo. Nang omah ning Jopuri kok ya. Oh itu nggak akan selesai. Jadi ada sebuah lembaga keislaman yang memproses pernikahan antara seseorang dengan yang lain. Di sana ada proses ta'aruf, perkenalan. Enggak saling nonton saja nyawang ya. Lah kok ngertine kok ngendi takokno tanggane. Ya mungkin tetangganya itu ewo dengan dia, tanyakan tetangga yang nomor 2, yang nomor 3 dan seterusnya. Sudah selesai, masih kurang puas, boleh nador. Ya tadi alhamdulillah ya 3 orang anak saya perempuan itu nikah dengan laki-laki yang sebelumnya belum mereka kenal. Sehingga pakai proses nador tadi. Saya di kamar tamu dengan anak saya, laki-laki saya beri waktu jam 9 datang. Saya ndelok jam jiro lupa. Cukup. Anak saya suruh masuk dan nek ditakoni, walah, mbok sak jam ya ora marem. Cara setan nek cara Rasulullah ya itu 10 detik itu sudah cukup.
Orang ngandel. Hah? Numpak pit gitu ya, ya brompit apa? Mau menggok ke kanan, kemudian orang jarak gitu ya. Ada seorang wanita di belakang dia. Sak teleraman ke karo tengah detik itu. Ayu bang, lah niroke. Ini sebagai anu ya, analoginya begitu. Sudah selesai dilamar. Itu mah tadi ngerebuk manten dilamar. Ringkasnya lamaran diterima. Disepakati kapan pernikahan akan dilaksanakan. Bahkan kalau saya tambahkan sedikit, lamaran kamu saya terima hanya gitu, kata bapak atau ibu, saya minta mas kawin 50 juta. Boleh? Niku duit palsu napa mboten? Lah kira-kira gitu. Boleh, itu hak dia. Enggak bisa ditawar, Pak, enggak. Ini harga mati NKRI. Bukan NKRI. Pernikahan bisa batal itu hanya karena tidak ada kesepakatan mahar. Hati-hati loh. Ya sudah. Akhirnya masalah mahar selesai. Kemudian walimah. Soal tanggal, soal hari, soal jam. Nah silakan, asal jangan ganggu waktu sholat. Lah tamu yang akan Bapak undang berapa orang? Dulunya walimah itu tanggung jawab calon temanten laki-laki, bahwa pelaksanaan karena terbentur dengan sistem administrasi pernikahan dari kantor Kementerian Agama, bahwa nikah itu dilaksanakan di wilayah tempat istri tinggal, maka nikahnya, akadnya di sana, ya walimahnya di sana. Calon temanten laki-laki boleh bertanya, atau calon mertua perempuan juga boleh usul. Kengko sing tak undang anu Mas, wong 1.500. Kemarin saya dapat undangan di Hotel Dana itu. Rasa tak kandhake sapa sing ngundang. Saya undang 1.500. Jadi biaya yang harus dikeluarkan untuk masing-masing tamu itu 30.000. Enggak banyak ya, iya. Oke, cukup. Berarti 1.500 kali 30.000, 45 yuta. Ragate sing mu nyerahke kapan? Loh, niku dadi urusan kula. Lah dalah kok ngaji apa ora lah gitu. Bahwa keluarga perempuan itu, ya tadi saya katakan ya, terbentur kepada adat istiadat setempat, bahwa yang membiayai pesta walimah itu keluarga perempuan, ya silakan. Ya silakan. Tetapi secara syar'i calon temanten laki-laki mempunyai kewajiban itu. Ya alhamdulillah ya, kalau saya bercerita tentang keluarga saya, orang yang sing dipamer gitu opot. Cuma lah yang saya sampaikan itu bahwa saya mantu anak perempuan 3 kali itu
mereka tidak saling berkenalan sebelumnya, babar blas. Nah, ini yang boleh saya pamerkan. Lah termasuk lah gitu ya. Ketiga-tiganya itu saya juga tidak minta, saya juga tidak nyindir, Pak, ini biaya untuk walimahan, sekedar kemampuan kami menyumbang untuk acara yang akan dilaksanakan. Oh, serasa maunya, tak tanggunge, ora tanggung, ya silakan. Walimah, selesai, lah di sini saya tidak berbicara malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Ini belum saling berkenalan sama sekali. Belum saling berkenalan. Kadang-kadang yang laki-laki kepada perempuan juga kromo inggil. Bapaknya jenenge kromo liya, kromo liya. Dari sana litas kunu ilaiha, ayat 21 surat Ar-Rum tadi, agar kamu cenderung dan sekali lagi ayo. Dari awal di antara tanda-tanda, di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepada. Cenderung dan merasa tentram, belum ada cinta itu. Belum ada cinta. Cenderung nanti masih malu-malu omong pakai bahasa Jawa halus, lama-lama itu dengan perhitungan mungkin hari atau bahkan mungkin jam, akhirnya saling perkenalan supaya kamu tentram. Biasanya ngumbai dewe, biar dengan yang mesin cuci ya. Nah, sekarang ada yang nyucikan. Biasanya makan akar PDW, sekarang ada yang melayani dan seterusnya dan seterusnya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menciptakan untuk kamu baleni. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda. Jadi mawaddah warahmah itu setelah ada proses litas kunu ilaiha, supaya kamu cenderung dan merasa tentram. Dari sanalah Syekhul Mufassirin, sesepuhnya ahli tafsir Abdullah bin Abbas mengatakan mawaddah warahmah itu embrionya mawaddah warahmah itu, kalau pramuka apa? Orang ini jadi pramuka tuh. Tunas kelapanya. Cinta ini mulai bersemi. Cinta ini mulai bersemi dengan lahirnya anak pertama. Itu Abdullah bin Abbas begitu, dengan lahirnya anak. Ya kedua dan ketiga, akhirnya tunas kelapa tadi semakin besar, akhirnya tinggi, akhirnya berbuah. Puncak dari mawaddah warahmah, puncak dari mawaddah warahmah, puncaknya Pak Bangun durung itu.
Belum itu. Pak Warso ya durung. Ketika apalagi Pak Aziz lah gitu. Nah ini sudah mulai agak Abu Khalid ya. Puncaknya itu ketika suami sudah menginjak usia paling tidak kepala 7. Krasa mboten Pak. Krasa mboten. Si istri sudah menginjak usia kepala 6. Apalagi yang satu kepala 8, yang satu kepala 7. Jam setengah 3 pagi. Dulu Dek ya, terus akhirnya Bu, di anak, bahasa kayak anak ibu. Terus sekarang mbakmu lah. Putune wis pirang-pirang. Tengah 3. Subuhnya jam 3.54 kalau di sana ya sekitar itu. Tangi digugah tangi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dua-duanya ke belakang, mengambil air wudhu, mengerjakan sholat tahajud. Kalau sering-sering di desa-desa itu 30-40 tahun yang lalu namanya pompa listrik itu belum ada. Paling dragon mesin sumur tutuk itu 50 tahun yang lalu malah nganggo senggot. Mudeng Pak Warto senggot. Senggot itu untuk mengambil air ke sumur tuh pakai bambu. Medhok iki abut itu. Pak, colke ngapyuk rai itu. Ya alon-alon dicokke ning nggon batasan. Ciri sebuah rumah tangga yang islami di dusun-dusun itu, di rumahnya itu ada padasan. Suami ngiseni padasan, muting padasan. Istri wudu, ganti istri ngiseni padasan. Suami wudu, Masya Allah. Ini lebih nikmat 1000 kali nikmat dibandingkan jajan bakmi bareng eneng warung. Anake dinteni ben turu sik soalé duwite ora cukup. Selesai wudu masuk kamar, dikunci dari dalam, arep ngopo? Silahkan. Mbah Kakung dadi imam, Mbah Putri dadi makmum. Silahkan. Mbah Kakung sholat sendiri, Mbah Putri sholat sendiri. Memang selera qiyamul lail itu beda-beda lah gitu ya. Mungkin si suami itu senangnya baca surat yang panjang. Barokalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Istri kalau terlalu panjang, kaki saya yang sudah diberikan Allah sekian puluh tahun ngadeg ora kuat, tetapi saya ganti rukuk saya perpanjang sujud saya. Ini puncak itu di sana. Orang Barat mengatakan 3 bulan pertama pernikahan itu disebut bulan madu. Honeymoon. Tanggal 1 pernikahan sampai 93 bulan. Tanggal 91 honeymoonnya sudah berakhir, bulan madunya sudah berakhir, pindah bulan padu. Betul. Jangan sampai golek pacar. Sudah punya pacar? Loh, kalau sudah pilih salah satu. Sesuk dilamar.
Lah kalau diteruskan setan kok itu. Belum ya. Kalau nggak dilamar, sesuk dipedhot. Nekat. Bensin karo geni. Ditokke mesti murah. Mustahil ya. Orang pacaran kok nggak zina itu bagi saya mustahil. Kejaba nek pacarane ditutke bapake terus. Ayo cedak-cedak bedhe kowe engko. Sini mawaddah warahmah itu lahir setelah proses litaskunu ilaiha. Embrionya mawaddah warahmah itu lahirnya seorang anak. Ya tidak mesti itu ya, artinya 1 tahun berjalan, masing-masing mudeng kepada wataknya. Ya bahwa watak yang satu itu ramah, yang satu nek ora ditapuh ora muni. Itu kawan bayan fundamental human ethics. Enggak bisa dirubah. Yang satu kerap ya, yang satu pendiam, nggak bisa dirubah. Tapi kalau sampai yang satu dengar azan subuh malam benak ke kemul lah, istri boleh protes. Kembali kepada hamdalah tadi ya, hamdalah. Minta kepada Rasulullah dicarikan jodoh, akhirnya oleh Rasulullah dijodohkan, akhirnya bahasa orang barat tadi usia pernikahannya masih dalam usia bahasa orang barat bulan madu, ketika dalam keadaan bersebadan dengan istrinya, dalam keadaan bersebadan dengan istri, tidak ada satu lembar benang pun yang menutupi mereka. Tiba-tiba dari Masjid Nabawi ada perintah untuk jihad, perang Uhud itu. Astagfirullahaladzim. Istri itu dikipatke ya. Istri itu dikipatke. Istri saya cintai, tapi Allah dan Rasul dan jihad menduduki urutan pertama, kedua, ketiga, dan tidak boleh dirubah-rubah. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadi fi sabilillah. Dikipatnya itu istri. Cepat dia memakai pakaian perang, bukan perang ya, orang perang itu ya pakai baju besi, pakai berangkat menuju Masjid Nabawi, tempat panggilan jihad itu dikumandangkan, dan berangkat bersama Rasulullah dengan 1000 orang tentara menuju Uhud. Di tengah jalan 300 orang diantaranya melirit karena sifat dan penyakit nifak yang ada pada diri mereka. Di medan perang itu Handalah termasuk salah seorang di antara 70 orang yang dipanggil menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa taala, mati syahid. Nah, mereka dikubur di kaki bukit Uhud, ditutupi dengan pakaian yang mereka pakai. Ada di antara mereka yang kalau kepalanya ditutup, kakinya tampak. Kalau kakinya ditutup dengan kain, kepalanya tampak. Mus'ab bin Umar. Gimana loh supaya sudahlah, kakinya itu ditutupi dengan rerumputan. Termasuk tadi saya sebutkan paman beliau Abu Hamzah bin Abdul Muttalib.
Nah, ketika jenazahnya Handolah ini diturunkan bersama dengan para syuhada yang lain, Rasulullah berkomentar, Handolah ini nanti akan dimandikan oleh malaikat. Handolah ini nanti akan dimandikan oleh malaikat. Nah, para sahabat bertanya kepada Hamzah, kepada Mus'ab, kepada Rasulullah, nggak komentar apa-apa, tapi kepada Handolah kok begitu, akan dimandikan oleh malaikat. Sehingga kalau para ahli sejarah menyebut nama Handolah itu ditambahkan di sana al-ghasil, orang yang dimandikan oleh malaikat. Ada apa Rasulullah? Takokno bojone kono. Jadi begitu sederhananya Islam mengajarkan kepada kita untuk ngurukti jenazah. Di mana letak sederhananya antara kota Madinah tempat tinggal para syuhada yang 70 tadi dengan Bukit Uhud itu sekitar 5 kilo. Suasananya sudah aman. Tentara Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan sudah pulang ke Makkah dengan membawa kemenangan, betul-betul merasa menang. Tapi sebetulnya yang menang para ahli sejarah mengatakan ya tetap tentara Islam. Kamu tanyakan kepada istrinya kan. Jadi kesederhanaannya itu 70 orang ya. 70. Istri mereka dipanggil untuk datang ke Uhud. Anak-anaknya dipanggil untuk mencium dahi bapaknya yang terakhir. Enggak ada itu. Khusus untuk Hamzah ya. Kalau bahasa orang Solo, boleh diaturi rene. Biar mendapatkan kesempatan untuk mendoakan atau kalau mensolatkan syuhada nggak usah disolatkan. Bisa ya mengadakan perpisahan yang terakhir enggak. Ya tetap di sana. Tetap di sana. Termasuk istrinya Handolah itu dipanggil ke sini enggak ada seorang pun. Dan masalahnya bukan amniah, masalahnya bukan security, masalahnya bukan keamanan. Para sahabat ya tidak semua ya datang ke rumah Handolah yang ada istrinya. Suami kamu mati syahid. Geru-geru kalau sekarang ya. Ya diterima dengan ikhlas. Cuma ada sabda Rasulullah yang diucapkan untuk suami kamu dan tidak disampaikan kepada yang lain. Apa itu? Suami kamu Handolah nanti akan dimandikan oleh malaikat. Ada apa? Masya Allah, kira-kira begitu. Dia seketiduran dengan saya. Begitu mendengar perintah jihad, tadi saya katakan, aku dikipatke. Langsung memakai pakaian busana perang tanpa menyempatkan diri mandi janabah dulu. Jadi maju ke medan perang itu dalam keadaan junub dan terbunuh mati syahid dalam keadaan junub. Burung atus engko sing ngedusi malaikat. Ini perang Uhud saya sampaikan dan tadi minggu dan tadi juga tidak saya sengaja
Tetapi silahkan dibaca lagi. Silahkan dibaca lagi. Saya bulan ini baca cerita ini lebih dari 5 kali ya. Itu kalau sudah bacain, oh nggak sadar itu, ya Allah. Harga jannah itu seperti ini. Jadi kembali kepada materi. Pada materi. Tidak ada satu jenazah para syuhada Uhud yang dibawa pulang ke Madinah, meskipun jarak antara Madinah dan Uhud tadi saya jelaskan hanya sekitar 5 kilo. Sebentar. Kata Jabir bin Abdullah, bapak saya mati syahid di sana. Bapak saya mati syahid di sana. Bibi saya, adiknya bapak, menyuruh beberapa orang agar membawa jenazah bapak ke kota Madinah untuk dikubur di pekuburan keluarga kami, dibawa pulang ke Madinah. Ya, berat-beratnya juga paling 5 kilo ya. Panada munadi Rasulillah, Rasulullah perintahkan kepada seseorang untuk berseru, Raddul qatla ila madaji'iha. Jenazah syuhada Uhud jangan dibawa pulang, kembalikan ke tempat di mana mereka terbunuh. Sehingga asalnya yang pernah diberi kesempatan untuk ziarah ke kota Madinah ya, kan ada Bukit Uhud, mestinya dikubur di bawahnya itu. Saya pernah terangkan 30 tahun setelah mereka dikubur. Jadi kenyataannya jenazah syuhada Uhud itu berada kira-kira 300 meter dari Bukit Uhud. Padahal sejarah mengatakan mereka dikubur di kaki Bukit Uhud. Kok jaraknya sekitar 200-300 meter. Ceritanya gitu. Jadi 70 syuhada tadi dikubur, kemudian ada pagarnya, kan nggak keliru begitu ya, kira-kira 2 meter ya. Orang bolehlah melihat dari lubang ventilasi yang diciptakan untuk dilihat. Bayangan mereka dulu, wah kijingnya kayak terus marmer kok Tulungagung apa saka Itali lah. Ternyata nggak ada apa-apa ya, nggak ada apa-apa kecuali 2 jenazah. Yang 2 jenazah tadi di bagian kepala dan kaki ada diberi batu. Yang satu Hamzah bin Abdul Muthalib paman Rasulullah, yang kedua Abdullah ibnul Jahas sepupu Rasulullah sekaligus kakak ipar Rasulullah. Yang lain dikubur nggak ada apa-apanya. Mengapa dipindah ke sana? 30 tahun setelah mereka dikubur di Bukit Uhud terjadi banjir. Terjadi banjir di sekitar Bukit Uhud. Jadi tanah tempat menimbun jenazah mereka 30 tahun yang lalu loh ya. 30 tahun yang lalu, berarti kalau sekarang ya tahun 1992, 30 tahun yang itu dikikis oleh air 1 cm, 5 cm, 10 cm, 20 cm. Akhirnya sekian meter. Dalam arti masing-masing jenazah itu tersingkap. Ya kalau 30 tahun ya tinggal tulang belulang ya. Ternyata enggak.
sejarah menerangkan keberadaan jenazah itu masih utuh. Masih utuh. Masih utuh. Kayak dikubur ba'da zuhur, digali lagi ba'da asar. Masya Allah ya, mulianya orang yang mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada riwayat ya, jadi mereka disedekahkan begini ya. Ada di antara mereka itu yang tangan kirinya di bawah, tangan atasnya nutupi dada sebelah kiri, ya, jantungnya mungkin masih mengeluarkan darah. Berarti sing sedekah ora pas oleh salah seorang di antara para sahabat yang memindahkan jenazah ke tempat yang sekarang kita lihat, itu tangannya diangkat. Nah, biar sedekah. Astagfirullah. Darah mengalir dari jantung dia. Darahnya mengalir. Ditutup, kembalikan. Berhenti. Ini syuhada Uhud. Dikubur di tempat di mana mereka meninggal. Hafilatin. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'murukum an tadfanul qatla fi madaji'ihim faratatnahum. Muttafaq alaih. Riwayat lain, Rasulullah memerintahkan kalian agar para syuhada dikubur di tempat mereka meninggal. Jadi jangan dibawa pulang ke rumah. Akhirnya dikembalikan dan kubur di sana. Kata ada seorang sahabat namanya Syammas bin Uthman. Ini luka parah. Akhirnya dibawa oleh keluarganya untuk diobati di Madinah, belum meninggal. Tapi setelah meninggal, setelah wafat, jenazah yang sudah sekian hari di upokoro di Madinah tadi dikembalikan ke Bukit Uhud. Ini dasar pertama, jangan sampai orang mati dalam keadaan Islam dikubur di tempat yang berlainan dengan tempat dia meninggal. Matinya di Surabaya, asalnya Kertosono, ya kubur di Surabaya. Matinya di Jogja, kuliah di UGM, asalnya dari Cepu, ya dikubur di UGM. Ada yang mengatakan ini khusus untuk orang-orang yang mati syahid. Tetapi riwayat lain mengatakan lamma mata akhun laha biwatil khabasah fahumila min Makkah min makanihi ma'ajidu fi nafsi au yahzununi fi nafsi illa anni watattu annahu kana tufina fi makanihi. Istri Abu Bakar itu yang pertama namanya Kutailah, dari Kutailah lahir anaknya Abdullah dan Asma. Kemudian istri yang kedua namanya Ummu Ruman. Dari Ummu Ruman ini lahir Abdurrahman dan Aisyah. Ini saudara kandung Aisyah. Abdurrahman ini setelah Rasulullah wafat meninggal di sebuah tempat yang namanya Sifah. Buat tempat namanya Sifah. Saya baca di kamus, sebuah tempat maudhi'un baina Hunain
wa ansobil haram. Sifah itu tempat antara Hunain dan Mekah. Jaraknya sekitar 26 km sebelah timur Makkah. Meninggal di tempat namanya Sifah oleh orang banyak. Putra Abu Bakar ya, kakak Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dibawa ke Makkah untuk dikubur di sana. Meninggalnya di Sifah, dibawa ke Makkah untuk dikubur di sana. Ketika Ibu Aisyah mendengar beliau tinggal di Madinah, tidak ada yang membuat saya gelo. Ma'ajitu fi nafsi au ya zununi, tidak ada yang membuat saya gelo, tidak ada yang membuat saya merasa kecewa berat, kecuali mengapa dia, saudara saya Abdurrahman itu tidak dikubur di mana dia meninggal, kok malah dibawa ke Makkah. Memangnya kalau dikubur di Makkah itu lebih afdal daripada dikubur di tempat yang lain? Enggak, Abu Jahal dikubur di Badar ya. Abu Lahab itu dikuburnya juga di Makkah. Gelo aku lah. Oh ya ora dikabari kok ya. Anu kabari paling tidak menunggu waktu 10 hari perjalanan dari Makkah ke Madinah. SMS rung eneng kuwi. Nah, ke sana. Dikit lagi ya. Qala al-Imam An-Nawawi yang menulis buku Arba'in itu, termasuk tulisan beliau fil Afkar, Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan di rumah punya semuanya meskipun terjemahan. Kama dzakara al-Albani fi Ahkamil Janaiz. Wa idza awsa bi ayyun qala ila baladin akhar la tufadhu wasiyatuhu. Fa innan naqla haramun alal madzhabis sahih al-mukhtar alladzi qalahul aktsarun wa saraha bihil muhaqqiqun. Bahkan seandainya dia itu berwasiat orang yang akan meninggal, sebenarnya aku kuburan jejer karo bapak ibu ya le yo. Bapak ibunya di Temanggung sana, dia pekerjaannya di Solo. Atau bapak ibunya di Kendal, dia kerjanya di Solo. Pakai ambulan, jalan tol sak jam tekan. Temanggung mungkin 4 jam. Bahkan seandainya dia itu berwasiat agar dikubur di suatu tempat tertentu, tidak boleh dilaksanakan wasiat itu. Sesungguhnya memindahkan, maksudnya mengubur jenazah di tempat yang berbeda dengan tempat dia meninggal, itu hukumnya haram menurut pendapat para ulama secara sahih. Saya kira ora kanggo kok ulama ya. Sehingga kita tidak memahami itu. Minimal secara fikih itu jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak boleh jenazah dikubur di tempat yang berbeda tempat dia meninggal. Satu lagi, wa kana Syekhuna Ibnu Baz rahimahullah yaqul hatta law awsal mayyitu ayyun qala ila Makkah abil Madinah la tufadu wasiyatuhu li anna sahabah radhiyallahu anhum lam yusu bidzalik. Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ketua majelis ulama Saudi, bahasanya begitu, berwasiat
sampai seandainya orang yang akan meninggal itu berwasiat agar saya dikubur di Makkah. Kalau Abdurrahman memang tidak berwasiat, orang yang hidup yang membawa ke sana. Kata bin Bas, seandainya orang yang akan meninggal itu berwasiat agar dikubur di Makkah. Ketua Lajnah Daimah lil Buhuthul Ilmiyah wal Ifta. Awil Madinah, atau kota Madinah. Haramain, dua tanah suci. La tungqadzu wasiat. Tidak boleh dilaksanakan karena contoh ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Ini belum selesai lah. Mari bersama-sama kita renungi, kita lanjutkan insya Allah, atau nanti saya ulangi karena yang datang juga nggak ada 1/3, nggak ada 1/4. Tapi intinya begitu. Jadi toto gitu ya, toto. Kayak saya umpamanya ya, kayak saya, rumah saya itu di Mendungan, keluarnya Abelan. 100 meter ke arah selatan rumah saya itu ada kuburan. Cuma kuburan itu kuburan kampung. Jadi di sana ada orang Islam dikubur di sana, ada orang Kristen dikubur di sana. Padahal orang Islam itu harus dikubur di pekuburan Islam. Orang Islam itu harus dikubur di pekuburan Islam. Ya, saya dulu pernah kelurahan itu menyediakan satu lahan khusus pekuburan Muslim. Aku daftar gitu. Mendaftar. Tapi setelah lurah itu diganti, tanah yang disediakan untuk pekuburan Islam itu diporo. Jadi tetap satu lahan yang sebelah, taruhlah ya saya agak lupa, sebelah timur untuk orang-orang non Muslim, sebelah ya podo wae lah gitu. Nggak usah inguk-inguk tuh itu. Akhirnya ya sudahlah. Nanti dikubur di tempat mbah saya dikubur, mbah buyut saya dikubur, bapak saya dikubur, ibu saya dikubur, anak saya dikubur, cucu saya dikubur di tempat bapak saya meninggal. Itu kuburan khusus Islam. Jadi aku mati ini neng Solo Baru gitu Pak Warso gitu. Mati loh Pak Warso. Sukoharjo, aku dikuburnya Sukoharjo. Lah cari tempat yang paling dekat. Di tempatnya beliau ada pekuburan khusus Muslim, ada enggak? Ayo lah ya, kita cari pekuburan khusus Muslim yang paling dekat dengan rumah kita. Bekunang eneng itu. Kunang eneng Polo Kerto eneng di Polo. Walah ya Allah. Polo Lokar. Kartosuro. Ini toto. Jadi wasiat tetapi harus ndalah. Demikian belum selesai, nanti kita lanjutkan pekan yang akan datang insya Allah. Saya ingatkan besok pagi hari Senin tanggal 12 yang biasa siam Senin Kemis, Selasanya tanggal 13, Rabunya tanggal 14, Kamisnya tanggal 15. 3 hal yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada saya, kata Abu Hurairah. Pisan pomo aja ditinggal. Apa itu? 1 sholat duha, 2 sholat witir, yang ketiga siam bed tanggal 13, 14, 15. Jatuhnya hari Selasa, Rabu dan Kamis. Ngedur petang dino sesasi nek kuwi dawuh taklah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.